Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, para suster, Shalom. Saya mengawali homili ini dengan meminta kita untuk menyanyikan sekali lagi refrain Mazmur tanggapan tadi, ya. Refrain Mazmur tanggapan tadi. Musik. Refrain Mazmur ini, saya tadi ketika berangkat dari pastoran dengar lagu pertama kali itu lagu Malam Kudus. Saya lihat, wah, masih cerah ini lampunya. Lihat dari jendela kamar itu kan, manusia di bawah itu ada yang duduk-duduk sampai di tanah. Baru dengar lagu Kudus itu, wah. Lalu setelah itu dengar refrain ini, ya. Hari ini Natal, ya. Bapak Ibu sadar hari ini Natal loh. 4 minggu yang kita nanti-nantikan itu hari ini. Makanya saya meminta kita menyanyikan
refrain tadi itu supaya kita sadar ya. Mungkin ada yang masih pikir kita masih Advent keempat kan? Hari ini hari Natal ya, hari kelahiran Tuhan. Pada tahun 1994 ada seorang anak bernama Misha, usianya 6 tahun, asalnya dari Rusia. Pada waktu itu ada sekelompok orang diminta oleh salah satu lembaga di Rusia untuk memberikan semacam ilustrasi singkat tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus kepada anak-anak yang rata-rata usianya 6 tahun. Dan itu adalah pertama kali anak-anak itu ditampung di semacam panti asuhan begitu. Rata-rata usia mereka 6-7 tahun. Dan pada hari itu kesempatan mereka pertama kali mendengarkan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mereka merayakan Natal tiap tahun, tapi kisahnya seperti apa mereka tidak tahu. Lalu ada 2 orang menceritakan itu kepada mereka. Ceritanya seperti biasa ya, kita dengar dalam bacaan Injil. Kisahnya itu bahwa begini dan mereka susah cari tempat. Lalu ketika yang tukang cerita itu, dia bercerita sampai pada ketika saatnya Maria hendak bersalin. Nah, pada saat itu si Misha ini, anak usia 6 tahun ini, dia mencoba untuk menyimak dengan baik kira-kira apa yang terjadi dengan Maria ini. Pada saat itu dia mendengar bahwa karena mencari tempat penginapan juga tidak ada, lalu akhirnya mereka pergi ke kandang dan Yesus dilahirkan di situ. Lalu si Misha ini dia mengangkat tangan. Saya tahu kisahnya. Bolehkah saya menceritakan lanjut? Lalu yang bercerita itu dia mengatakan, oh silakan. Lalu si Misha ini mulai bercerita begini. Pada saat mereka tidak menemukan tempat penginapan, masuklah mereka ke kandang. Lalu pada saat Yesus lahir, Yesus menangis. Lalu ditempatkan di dalam palungan. Lalu Yesus pas menangis sempat lihat ke saya di sebelah kiri. Kata si Misha ini. Pada saat menangis Yesus sempat melihat ke saya ke sebelah kiri itu. Dan Yesus bertanya, apakah ada tempat di rumahmu? Saya kedinginan di sini. Lalu saya menjawab, kata si Misha. Lalu saya menjawab, saya tidak punya papa, saya tidak punya mama. Berarti saya tidak punya rumah juga. Tapi dia lalu mengatakan, tapi bayi Yesus itu mengatakan begini, tapi saya mau bersamamu Misha. Lalu si Misha menjawab, saya tidak punya kado yang besar untukmu Tuhan, seperti yang diberikan oleh orang-orang lain pada saat Natal. Saya tidak punya apa-apa. Tapi bayi Yesus mengatakan kepada saya, tidak apa-apa Misha. Malam ini saya mau supaya kamu menemani saya di palungan ini. Setelah bercerita itu, si guru yang tukang cerita dia mengatakan, stop. Kisah ini tidak ada di dalam kitab suci katanya. Lalu mereka disuruh untuk dikasih kertas 3 lembar. Mereka disuruh untuk membuat apa yang sudah diceritakan tadi. Buatlah kira-kira apa yang kalian bayangkan itu dengan 3 kertas ini. Lalu mereka membuat. Lalu si Misha ini, yang lain itu buat ada kandang kecil. Pokoknya kertas itu dilipat, ada yang dikucak-kucak, taruh di tengah itu palungan tempat Yesus. Tapi si Misha ini, hanya Misha, di dalam palungan itu ada 2 bayi. Ketika ditanya, teman-temanmu yang lain bayinya cuma 1, kenapa kamu 2 Misha? Ya karena Yesus meminta saya untuk memberikan kehangatan kepada dia. Karena dia kedinginan, saya peluk Tuhan Yesus. Kisah ini nyata Bapak Ibu terjadi di Rusia tahun 1994. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada-Nya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal.
Natal bukti kemuliaan Allah. Berkali-kali kita mendengarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengutus putranya yang terkasih. Hari ini kita rayakan. Ini menunjukkan kemuliaan Allah. Yesus lahir, Allah dimuliakan. Kalau kita perhatikan selama ini ya, simbol-simbol Natal itu apa saja? Yang paling khas ketika kita mendengar kata Natal, yang muncul pertama kali dalam pikiran kita adalah satu, pohon Natal. Dua, apa? Kandang atau buah? Kandang. Oke, kandang saja kalau begitu. Kandang Natal. Kado. Kado apa itu? Tiga, Bapak Ibu. Santa Claus. Santa Claus kita tidak ada di gereja. Santa Claus naik Vespa. Ada di gereja, nanti lihat foto yang bisa di gereja ya. Santa Claus naik Vespa bawa hadiah di belakang. Apalagi kalau Natal, satu ini yang jangan sampai lupa. Dekor Natal itu buatnya susah sekali. Oke, Pak Yesus, oke. Yang saya maksud ini bintang. Bintang. Ya. Bapak Ibu jangan lupa itu. Bintang. Ada di atas. Pohon cemara, kalau misalnya pohon Natal tidak ada bintangnya, berapa yang kita sebutkan tadi, kayaknya Natal itu selalu bahagia kan? Natal itu bawaannya selalu sukacita. Kenapa? Yang pertama, kita lihat pohon Natal, tidak ada orang yang lihat pohon Natal lalu dia mengatakan, jelek sekali. Tidak ada kan? Pasti dia mengatakan, wih bagus sih, yang buat siapa ini? Lalu ketika dia lihat bintang, orang kalau ketika lihat bintang, sukacita juga. Bapak Ibu kalau misalnya tiba-tiba duduk di malam hari kan di luar rumah, lalu tiba-tiba bintang jatuh, lihat, wah langsung wish, semoga cepat nikah yang jomblo, atau semoga angka saya keluar. Bintang jatuh. Bapak-bapak kalau tertawa jangan tutup mulut. Kandang, ya, kandang Natal. Ketika kita, misalnya Bapak Ibu saudara-saudara ya terkasih, kalau misalnya ketika kita dekor kandang Natal, bawaannya itu pasti happy. Salah satu contohnya begini, selalu ada ide yang muncul. Kalau sudah begini, kayaknya bagus kalau tambah begini lagi. Lama-lama bukan kandang lagi, mall itu jadinya. Ya itu juga bagian dari sukacita itu. Lalu hiasan-hiasan ya, bayi Yesus, kandang sederhana ini tadi kalau belum ada patung kanak Yesus, biasa kita tahu itu kandang Natal, tapi belum ada patung kanak Yesus. Ketika ditempatkan patung kanak Yesus, ini Natal, ya, sukacita. Singkatnya Natal itu adalah sukacita. Maka kalau ada kelahiran baru, Bapak Ibu yang berkeluarga, kalau bayi yang lahir pasti sukacita. Maka harusnya kita saat ini sukacita ya. Baca kita jangan cemberut-cemberut. Advent sudah selesai tadi pagi. Ya kan? Advent baru selesai tadi pagi, sekarang sudah malam Natal. Saudari-saudara yang terkasih, Natal bukan soal apa yang bisa saya berikan ya. Bukan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Karena sukacita yang besar dalam hati, lalu ada orang yang mengatakan saya mau berbagi. Tapi kalau saya berbagi kayaknya nanti tidak cukup. Kalau yang lain minta bagaimana? Sukacita menggerakkan orang untuk mau berbagi. Tapi bukan soal itu Natal. Natal bukan soal apa yang bisa saya beri atau apa yang saya punya yang bisa saya beri. Natal itu soal dengan siapa saya menghabiskan hidup saya. Belajar dari kisah si Misha. Dia tidak punya apa-apa. Saya tidak punya papa, tidak punya mama, berarti tidak punya rumah.
Tapi Tuhan mengatakan apa? Saya mau denganmu malam ini. Ya sudah, kamu tidur dengan saya, supaya saya hangat, peluklah saya. Maka dia punya ada 2 bayi di dalam palungan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Natal sekali lagi menggerakkan kita untuk berbagi. Kemuliaan Allah itu pasti. Kemuliaan Allah itu pasti. Damai sejahtera di bumi pasti. Tapi belum tentu semua mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena tadi dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya kan jelas, orang-orang yang berkenan kepadanya itu seperti apa? Tidak usah pikir jauh-jauh. Inspirasinya adalah Michel. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya mampu memberikan kehangatan untuk bayi Yesus, dan itu yang paling Yesus butuhkan ketika kedinginan menurut cerita versinya dia. Bapak Ibu, kita tahu lah, palungan itu kita tahu ya, palungan itu kita tahu. Pada zaman itu biasanya dari kayu, semacam kayu bulat, lalu biasanya dibolongin tengah untuk tempat makan hewan-hewan. Kalau sampai saat ini gereja mengajarkan kepada kita bahwa Yesus pemberi kehidupan, Yesus roti kehidupan, terbukti ketika dia datang pertama kali di bumi. Pada saat Natal, dia ada di dalam palungan. Dia menjadi tempat, dia ada di dalam tempat makanan. Tempat makanan itu menampung makanan. Makanannya adalah dia. Memberi makan siapa? Kita-kita ini. Palungan tempat makanan, Yesus lahir di dalam, berarti Yesus adalah makanan untuk kita. Roti kehidupan. Itu refleksi yang paling sederhana ketika kalau misalnya orang mengatakan Yesus roti kehidupan. Akulah roti hidup. Pertama kali sudah dia buktikan. Natal juga bukan soal yang mewah-mewah. Natal itu sederhana. Natal itu sederhana. Kalau ini kan kebanyakan Bapak Ibu saudari-saudara, kebanyakan juga dari timur kan. Kalau saya dulu waktu masih di sana di kampung, kita mau Natal itu Bapak dan Mama pusing. Pusing benar itu. Kalau anaknya ada 5, kami 5 orang. Harus pergi ke pasar dan harus belanja masing-masing. Sendal misa, celana misa, baju misa, sepatu misa. Namanya jelas. Sendal misa, sepatu misa, baju misa, celana misa. Kalau dipakai untuk hari-hari biasa, siap rotan naik di betis itu. Iya. Itu benar-benar dikhususkan. Ini namanya baju misa, sendal misa. Hanya pakai hari Minggu saja. Pakai hari biasa siap-siap itu. Bengkak. Natal, kalau mau Natal mungkin ada yang alami juga lah ini. Kalau mau Natal itu biasanya yang ini bukan bias gender ibu-ibu ya, bukan. Ini saya supaya tidak bias gender, saya cerita pengalaman kakak-kakak saya. Kakak saya perempuan 3 orang waktu saya masih di sana. Pas mau Natalan begini, 1 minggu kemarin mereka sibuk cari alat catok. Mereka sibuk cari alat catok rambut itu. 3 orang, catoknya cuma 1 alatnya itu. Terminal listriknya waktu itu ya, colokan itu hanya 1. Jadi cok di situ tidak di bawah colokannya agak di atas. Jadi colok, alat catok yang colokannya tidak panjang kan? Kalau sudah colok tidak bisa pakai duduk catoknya, berdiri terus. Pada suatu saat waktu mereka cari itu alat catok, 3 orang cari hanya 1 catok. Mereka cari tidak dapat, mereka simpan di mana lupa. Marah-marah mereka. Di antara mereka bertiga. Marah anak-anaknya juga. Lalu saya bilang, kenapa marah-marah? Kalau alat catok tidak dapat lagi, pakai setrika saja. Ada juga itu pakai setrika bara api itu kan. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu tidak ngalami lagi. Pengalaman kakak saya itu saya lihat benar itu. Setrika yang dibuka isi bara api, alasnya di bawah buku yang apa sih?
covernya itu yang batik-batik gitu, yang tebal itu, panjang. Pasang di sini, bentang rambut, gosok. Itu pengalaman kakak-kakak saya. Setelah disatu itu pun gak lurus-lurus juga itu. Malah makin tebal ada. Tebal makin naik kan, mengembang. Ada pengalaman lain lagi. 1 minggu sebelum Natal itu kita cium aroma apa namanya? Apa saya lupa itu namanya itu. Meses, apa sih namanya? Pokoknya itulah. Pokoknya aroma adonan itu di mana-mana itu. Di dapur itu ovennya, kompornya hok, yang 14 sumbu itu. Warna perak. Lalu ovennya itu berjejer itu. Ini tar, roti. Lalu di depannya itu ada meja untuk tempat adonan. Biasanya sudah dicampur dengan ragi, ditutup pakai kain. Coba kalau kita coba untuk buka, itu kan? Oh, itu kita dikejar itu. Tahu kan kenapa dilarang untuk buka? Kalau kena angin dia tidak akan mengembang. Ya Tuhan, kita sampai dimaki-maki di bapak mama itu. Dia maki kita itu hancur gara-gara kita cuma buka lihat begini. Apa sih ini ditutup-tutup gitu kan? Kalau kita kecil kan masih masa kecil penasaran tinggi buka lihat begini. Apa ini? Oh itu mereka kejar kita, mereka maki-maki kita hancur. Hanya gara-gara supaya apa? Natal kita bisa gigit sesuatu itu. Kue maksudnya. Tapi saudari-saudara yang terkasih, masih ada pengalaman-pengalaman lain lagi. Natal bukan soal itu semua, bukan. Natal bukan soal itu semua. Natal adalah sederhana, kisah si Misha kembali lagi. Dengan siapa kita menghabiskan hidup kita. Kalau yang sekarang ini kita masih punya ayah, atau yang sekarang ini hanya punya ibu, Yesus itu Yesus. Kenalilah baik-baik apa yang dia butuhkan, penuhilah itu. Kalau yang punya anak sekarang ini ya, bapak ibu yang punya anak-anak dan sekarang ini anaknya jumlahnya masih lengkap, Yesus itu, bayi Yesus. Kenalilah hal-hal baik apa yang mereka butuhkan, penuhi. Kita memuliakan anak, kemuliaan Allah itu pasti. Tapi damai sejahtera kalau tidak kita usahakan sama saja. Damai sejahtera bukan soal yang beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Bukan soal baju, celana, sepatu, sandal. Bukan soal kue yang enak atau rambut yang lurus ya. Bukan. Tapi dengan siapa saya menghabiskan hidup. Maka kalau pertanyaannya damai, orang-orang yang layak menerima damai sejahtera itu seperti apa? Orang-orang yang tahu benar kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dia kasih. Itu yang Yesus lakukan. Yesus tahu yang kita butuhkan apa? Penebusan. Maka dia mati di kayu salib nantinya. Natal juga mengajarkan kepada kita cara mencintai. Jangan pernah mencintai orang yang hanya tahu melukai tetapi tidak tahu menyembuhkan. Asik juga ya. Yesus ajarkan kepada kita itu. Jangan pernah mencintai orang yang hanya tahu melukai tetapi tidak tahu menyembuhkan. Yesus terbalik. Dia tidak melukai kita tapi dia datang untuk menyembuhkan luka itu. Hari ini kita rayakan kedatangannya. Malam ini Natal juga mengajarkan kepada kita bahwa yang gemerlapan lampu-lampu. Bapak ibu kalau di gereja itu nanti lihat ya, yang foto-foto di gereja atau besok pagi misa di gereja itu hiasan Natalnya luar biasa megahnya. Natal bukan soal lampu-lampu yang nyalanya terang-terang, bukan soal itu. Tapi bagaimana yang gemerlapan ini mampu menghantar kita untuk mencintai sesama, mencintai orang-orang yang saat ini paling dekat dengan kita, orang tua, anak-anak, saudari dan saudara. Maka Natal itu sebenarnya setiap hari kita merayakan Natal.
Kelahiran baru itu setiap hari kita rayakan. Kelahiran baru setiap hari kita rayakan. Saya mau cerita satu pengalaman. Ini baru saya alami tadi sore. Kemarin siang saya pergi jemput Frater Agung. Frater Agung baru selesai kaul kekal di Batam hari tanggal 21. Kemarin dia kesini. Harusnya dia kesini juga tapi karena sakit. Pas kemarin mau pergi jemput dia, HP saya jatuh. HP saya jatuh skopor berkali-kali. Temper gelasnya dan LCD-nya lepas semua. Untuk masih ada satu kabel yang nyambung. Terus saya tekan masih hidup, pakai karet saja. Ini pakai karet. Lalu tadi setelah antar dia pulang dari cek di klinik, pulang duduk saya di depan restoran itu sambil main HP. Lalu ada satu keluarga datang. Lalu mereka ngobrol-ngobrol. Romo, Natal bagi Romo itu apa? Saya bilang, Natal bagi Romo, Natal bagi saya itu ya kelahiran baru, dan Natal itu sebenarnya untuk saya setiap hari. Lalu dia lihat HP saya. Romo, kenapa pakai karet? Karetnya warna hijau atas dan bawah itu. Romo, kenapa pakai karet? Terus saya bilang, tidak, gaya-gaya saja. Lalu dia coba saya lepas Romo. Saya bilang, jangan, kalau lepas nanti lepas semua ini. Setelah itu dia cuma, waduh kasihan Romo ya. Tapi masih bisa hidup Romo, ini masih bisa. Lalu masuklah mereka ke gereja. Mereka datang mau misa ya, datang awal sekali. Lalu saya ke kamar istirahat, tiba-tiba saya ditelepon. Ada nomor baru. Romo, bisa ketemu atau tidak? Ini siapa? Pokoknya Romo bisa ketemu atau tidak? Ya ini siapa dulu ya bilang kan? Saya tunggu di depan restoran. Turunlah saya. Ini siapa lagi? Saya pikir orang mau pengakuan dosa mepet-mepet begini ya. Turunlah saya ke bawah. Keluarga itu anaknya datang bilang begini, Romo, saya punya kado Natal untuk Romo. Karena Romo mengatakan apa, Natal itu kan setiap saat. Saya punya kado Natal untuk Romo. Saya lihat mana bingkisan tidak ada. Biasanya ada tentengan gitu kan, kertas kado warna merah tidak ada. Mana bingkisan? Romo, saya tahu yang paling Romo butuhkan saat ini adalah ini. Ini punya saya Romo, pakai saja. Lah terus punyamu gimana? Saya punya 2, Romo pakai saja. Saya tuh sempat agak mau nolak juga, gimana ya kan? Terus saya pikir, wah punya saya, uang saku juga tidak cukup. Ya sudah, terima saja. Setelah itu dia mengatakan nih, Romo mengajarkan saya tentang Natal. Kelahiran baru ternyata setiap saat. Hari ini saya mengalami Natal benar-benar sebelum ikut misa. Semoga bermanfaat. Pengalaman nyata. Bapak Ibu, Natal itu sekali lagi setiap hari ya. Setiap saat kita bisa mengalami Natal itu. Dengan kita mengalami Natal setiap hari, maka kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi akan tetap ada. Damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan akan selalu hidup. Tuhan memberkati kita.